Halo, bertemu lagi dengan saya Derby. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan berbagai fitur yang disediakan di Pearson English Portal maupun Pearson English Connect yang berkaitan dengan buku Gold Experience Second Edition. Buku ini diperuntukkan untuk siswa SMA, di mana dalam platform ini akan dijelaskan berbagai fitur-fitur yang dapat digunakan guru pada saat mengajar menggunakan presentation tools yang tersedia di Pearson English Portal dan Pearson English Connect, sekaligus juga membandingkan dua alternatif apakah guru akan menggunakan presentation tools Pearson English Portal ataupun presentation tools Pearson English Connect. Pertama, Bapak Ibu harus login ke platform dari Pearson English Portal yang nanti di dalamnya juga bisa mengakses Pearson English Connect. Dan untuk mendapatkan username dan password, Bapak Ibu bisa melihat kembali di dokumen PDF yang sudah kami berikan sebelumnya. Di situ terdapat link untuk masuk ke platform Pearson English Portal, sekaligus juga informasi mengenai username dan password yang dapat digunakan. Di sebelah kiri layar adalah Pearson English Connect dan di sebelah kanan layar adalah Pearson English Portal. Klik sign in dan Bapak Ibu guru akan diarahkan ke dashboard dari masing-masing platform. Di dashboard teacher ini, guru dapat melihat beberapa tab yang nanti akan digunakan selama proses mengajar. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana mengakses Pearson English Portal dan bagaimana mengakses Pearson English Connect. Untuk mengakses Pearson English Portal, Bapak Ibu harus klik tombol Gold Experience atau tombol panah bawah yang ada di sebelah kanan untuk melihat buku-buku yang terdapat di dalam Pearson English Portal berdasarkan level. Untuk Gold Experience sendiri, buku dibagi berdasarkan level CEFR dari level A1 yang terendah ke level C1 yang tertinggi. Silakan Bapak Ibu memilih buku yang akan digunakan baik di kelas 10, 11, ataupun 12. Sebagai contoh, saya mengambil dari buku kelas 10 di level A2. Untuk mengakses materi-materi yang ada di dalam Gold Experience A2 di Pearson English Portal, cukup klik panah kanan. Untuk melihat semua komponen di Pearson English Portal, tersedia versi Presentation Tool online maupun versi Presentation Tool offline. Untuk mengakses versi Presentation Tools offline, Bapak Ibu harus terlebih dahulu mendownload materinya dan silakan pilih gadget yang digunakan saat ini, apakah berbasis operating system Windows ataupun Mac OS. Klik download dan semua materi atau komponen akan bisa diakses secara online tanpa membutuhkan internet connection. Dan terdapat juga Reader Plus atau Digital Book dari Gold Experience level A2. Perbedaannya dengan Pearson English Connect terdapat pada accessibility. Kalau di Pearson English Portal dapat di-download untuk bisa mengakses versi offline dari Presentation Tools, sedangkan di Pearson English Connect, aksesnya harus menggunakan internet connection atau fully online. Walaupun fully online, sistem ini dirancang dengan sangat ringan sehingga walaupun menggunakan online atau internet connection, guru masih tetap bisa menjalankan atau mengajarkan menggunakan Pearson English Connect Presentation Tools dengan lancar. Untuk mengakses materi yang ada di dalam Pearson English Connect, Bapak Ibu bisa klik tombol bertuliskan Pearson English Connect. Sebelum lanjut lebih jauh, saya akan menjelaskan beberapa fitur yang tersedia di Teacher's Dashboard yang berisikan mengenai produk. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian juga classes dan class schedule. Classes adalah fitur di mana guru dapat membuat kelas. Di Pearson English Connect dan di Pearson English Portal, cara pembuatan kelas agak sedikit berbeda. Di Pearson English Portal, pembuatan kelas adalah dengan mengklik tombol kelas, kemudian add new class, memilih buku yang akan digunakan. Misalnya di kelas 10 menggunakan buku level A2, maka kita klik level A2, klik next, kemudian tuliskan nama kelasnya. Misalnya nama kelasnya kelas 10.1, klik next, dan akan muncul pop-up di mana terdapat kode kelas untuk siswa. Kode kelas ini menjadi penting karena hanya siswa yang memiliki kode kelas ini yang dapat join di kelas yang Bapak Ibu barusan buat.
guru dapat print bagian ini, kemudian dapat di-share kepada siswa yang tergabung di kelas 10A atau 10.1. Untuk mengakses kelasnya, klik Go to Class, dan Bapak Ibu sudah masuk ke dalam kelas. Sementara di Pearson English Connect, untuk pembuatan kelas, Bapak Ibu harus klik Group. Kemudian di sini bisa menuliskan nama grup atau kelas, misalnya kelas 10.1, kemudian klik Add Group, maka secara otomatis kelas atau grup sudah berhasil dibuat dan akan tersedia juga kode kelas, di mana kode kelas ini akan di-share ke siswa yang akan join di kelas 10.1. Perbedaan antara Pearson English Portal dan Pearson English Connect juga terlihat di bagian tab ketika kita mengakses dashboard dari masing-masing platform. Untuk Pearson English Connect, semua tampilan langsung muncul di Teachers Dashboard, sementara kalau di Pearson English Portal, fitur-fitur yang digunakan pada saat guru mengajar akan muncul di dalam fitur kelas, seperti assignments, test, performance, students, presentation tools, dan resources. Sementara di dalam Pearson English Connect, semuanya sudah tersaji di bagian atas. Dan untuk mendetailkan bagian yang khusus hanya untuk kelas saja, klik bagian Teachers Dashboard, bagian Class Dashboard, dan muncul berbagai informasi yang berkaitan dengan kelas. Selanjutnya saya akan membahas satu persatu mengenai fitur-fitur yang terdapat di Pearson English Connect. Di dashboard Pearson English Connect, ada beberapa tab penting yang nantinya akan digunakan oleh guru. Di antaranya adalah 1. Home. Di bagian ini, guru dapat melihat semua grup kelas yang sudah dibuat. Di bagian ini, guru dapat melihat semua kelas ataupun grup yang sudah di-create sebelumnya. Guru juga dapat melihat konten-konten yang sudah di-share ke siswa atau yang sudah dibuat oleh guru. Guru juga mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan notifikasi setiap kali siswa melakukan aktivitas di dalam setiap tugas yang berbentuk course maupun tes dan kuis. Dan guru juga bisa merancang pembelajaran menggunakan kalender. Nanti akan ada indikasi atau indikator tugas-tugas yang harus diselesaikan di tanggal-tanggal tertentu. Kemudian di bagian tab kedua yaitu My Content, guru bisa melihat semua buku-buku yang ada di Gold Experience dari level A1 sampai dengan level C1. Tampilan awalnya berbentuk icon atau thumbnail, dan jika guru mau membuat ini menjadi tampilan list, diklik bagian list. Terdapat 4 komponen utama di dalam My Content yang berkaitan di setiap level buku Gold Experience Second Edition ini, yaitu online practice, resources, student book, dan workbook yang nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian di tab yang ketiga adalah groups, yang tadi sudah dibahas, adalah fitur untuk guru membuat kelas ataupun grup. Tab yang keempat adalah assignments. Ini adalah tab yang diberikan untuk guru bisa memberikan penugasan kepada siswa, baik tugas-tugas yang berkaitan dengan materi belajar maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan kuis maupun tes. Terdapat 5 tahapan pembuatan tugas atau assignments, diawali dengan details, yaitu guru memberikan judul dan title terhadap setiap tugas yang akan dibuat. Bisa juga menambahkan notifikasi atau informasi yang menggunakan audio, jadi suara bisa direkam di sini untuk memberikan arahan kepada siswa dalam mengerjakan tugas. Kemudian tahapan kedua adalah memilih materi yang akan ditugaskan ke siswa. Untuk pemilihan materi ini diberikan opsi untuk mengambil materi-materi yang ada di Gold Experience dengan mengklik Courses, kemudian memilih apakah materi ini akan diambil dari online practice, student book, dari level A1 sampai dengan level C1. Jadi ada 2 opsi, online practice atau konten dari student book. Konten juga bisa diambil dari file yang tersedia di laptop atau gadget Bapak Ibu dengan cara mengupload konten materi yang mau kita upload ke dalam sistem. Klik add file dan kita memilih file-file yang ada di gadget kita, atau juga memberikan link URL atau link yang berkaitan dengan website yang berhubungan dengan pembelajaran. Sebagai contoh, kita mengambil konten dari courses atau dari materi yang ada di buku siswa.
Caranya adalah pilih course-nya, seperti misalnya kita mengambil online practice di level A2. Otomatis semua konten online practice di level A2 akan muncul di sebelah kiri bawah berdasarkan unit. Misalnya kita akan memberikan tugas di unit 1. Di sini terdapat lesson atau tugas-tugas atau activity exercise yang tersedia di unit 1. Cara mengaktifkannya adalah kita drag salah satu konten ke bagian sebelah kanan dan secara otomatis akan masuk ke dalam kotak ini. Bisa di preview terlebih dahulu atau dihapus, atau kita bisa memilih sub bagian yang ada di dalam. Karena dalam satu exercise itu terdiri dari beberapa sub exercise, kita bisa memilih mengaktifkan hanya salah satu atau semuanya, misalnya semuanya. And then tahapan yang berikutnya adalah memilih siapa saja yang akan menerima tugas ini. Terdapat opsi untuk memberikan tugas ke semua kelas atau opsi untuk memberikan ke beberapa siswa saja. Jika siswa sudah didaftarkan di kelas, maka list student atau siswa akan muncul di sini dan Bapak Ibu bisa klik siswa mana saja yang akan menerima tugas. Tahapan keempat adalah option. Guru bisa menentukan tanggal dan waktu kapan tugas ini akan dimulai dan kapan tugas ini akan berakhir. Terdapat juga pengaturan tanggal dan waktu kapan tugas ini akan dimulai dan kapan tugas ini akan berakhir. Terdapat juga pengaturan apakah siswa dapat mengerjakan tugas ini satu kali saja, satu kali percobaan, atau bisa lebih dari satu kali percobaan. Tentunya untuk bagian pembelajaran atau latihan bisa diulang-ulang, tapi untuk tes dan kuis mungkin guru bisa mengaktifkan single access sehingga siswa hanya bisa melakukan satu kali percobaan untuk setiap pertanyaan yang diberikan. Guru juga bisa mengaktifkan apakah siswa masih bisa mengerjakan setiap assignment yang diberikan walaupun due date-nya sudah berakhir, atau siswa hanya bisa mengerjakan sesuai dengan due date yang ditentukan. Untuk proses belajar, opsi untuk memunculkan jawaban atau feedback langsung ke siswa juga bisa diaktifkan dengan 3 variasi. Tahapan berikutnya adalah summary, di mana guru bisa melakukan editing. Sekiranya ada hal-hal yang perlu diedit, dihapus, ditambahkan, atau diubah settingannya, bisa langsung klik tombol pena, kemudian menghapus, mengedit, menambahkan, dan mengurangi disesuaikan dengan kebutuhan. Jika sudah, guru bisa save assignment ini sebagai draft, artinya bisa di-assign di kemudian hari, atau create untuk langsung meng-assign ini ke siswa atau kelas yang sudah ditentukan. Tab berikutnya adalah test generator. Di bagian tab test generator ini, guru juga diberikan akses bank soal dari beberapa buku Pearson yang berkaitan dengan Gold Experience seperti Focus Second Edition, ada High Note, ada Speak Out, Wider World. Ini adalah konten-konten bank soal yang diberikan agar guru punya kekayaan materi soal yang bisa di-assign ke siswa sebagai quiz dan test. Question bank, guru juga bisa membuat soal-soal yang disesuaikan dengan materi buku, misalnya di buku Gold Experience A2, dan kita bisa memilih soal-soal ini akan berhubungan dengan vocabulary, grammar, speaking, reading, dan writing, misalnya speaking. Dan guru juga bisa menentukan range tingkat kesulitan soal berdasarkan CEFR atau GSE range. Misalnya kita menggunakan CEFR dan memilih soal-soal A2. Klik apply, maka semua soal di level A2 akan muncul untuk diberikan ke siswa. My test adalah soal-soal yang sudah pernah dibuat oleh Bapak Ibu sendiri. Misalnya kita membuat tes yang baru. Ini adalah demo test. Di demo tes ini belum ada soal sehingga perlu kita buat ya. Pilihannya adalah apakah mau menambahkan soal dari sistem atau membuat soal yang baru. Pada saat kita memilih soal dari sistem, kita bisa memilih dari test bank atau dari question bank. Misalnya dari question bank. Dan kita mau memilih soal-soal speaking di level CEFR A2. Klik apply. Dan semua soal sudah muncul. Kita bisa memilih mana saja soal yang akan kita berikan. Kita masukkan soal ini ke demo test yang sudah kita create. Bisa menambahkan soal yang lainnya juga. Otomatis 2 soal pertanyaan ini sudah ada di dalam
demo test. Untuk melihatnya, kita bisa klik demo test dan terdapat 2 soal yang sudah kita masukkan melalui fitur My Test. Opsi yang terakhir adalah test generator. Di test generator ini terbagi 2, apakah akan diakses secara online ataupun secara paper based. Untuk create online test, guru tinggal klik bagian ini, kemudian memilih soal mana yang akan ditampilkan. Apakah itu di course atau My Test yang tadi sudah kita buat. Misalnya dari My Test, otomatis demo testnya muncul ya. Jadi kita bisa drag demo testnya itu di sini dan bisa kita pilih siswa mana yang akan mengerjakan tugas ini. Misalnya di kelas 10.1. Kemudian di sini kita bisa mengaktifkan student may only enter the test once, karena ini adalah tes atau ujian sehingga tidak diberikan opsi untuk siswa mengerjakan 2 atau 3 kali. Cukup 1 kali saja dan nilainya akan masuk ke dalam LMS guru. Cara yang kedua adalah membuat printable test. Misalnya soal yang tadi kita akan jadikan versi offline, create printable test yang baru, memilih My Test atau soal yang sudah kita buat, kita drag, kemudian print preview untuk melihat tampilan dalam bentuk paper based. Jika terdapat audio listening di setiap soal yang kita berikan, semua audio yang tersedia di dalam Pearson English Portal. Bagaimana caranya nanti akan kita bahas. Berikutnya ada fitur Gradebook. Di fitur Gradebook ini, guru bisa memantau performa atau progres belajar siswa ditinjau dari performa mereka di setiap kursus yang diberikan di kelas ataupun ditugaskan secara online di rumah. Untuk setiap tes yang diberikan, apakah itu lesson test, unit test, ujian semester, atau bahkan ujian akhir juga bisa dipantau dari sini. Dan semua assignment yang di-create guru dari berbagai sumber belajar yang tersedia di dalam platform maupun yang ditambahkan juga bisa dipantau di bagian assignments. Berikutnya, fitur yang paling penting juga adalah link yang tersedia di bagian tab Help and Apps, karena di bagian ini guru akan mendapatkan berbagai informasi detail mengenai bagaimana menggunakan berbagai fitur-fitur di setiap komponen yang tersedia di Pearson English Connect Gold Experience Second Edition, supaya lebih menguasai setiap fitur-fitur yang disediakan di platform ini. Sebagai contoh, misalnya di bagian Get Started, guru dapat mempelajari bagaimana sign in atau mengakses Pearson English Connect. Di bagian account setting, ada bagian di mana guru dapat merubah password. Tentunya password yang sudah diberikan oleh MPM bisa dirubah berkaitan sama privacy data. Boleh silakan untuk merubah password. Kemudian, work with groups ini adalah bagaimana memanfaatkan atau mengetahui semua informasi penting yang berkaitan dengan grup atau kelas. Bagian assignments juga guru akan diberikan support bagaimana memberikan tugas, mengedit tugas, menghapus tugas, membuat materi-materi ajar sendiri, memanage course, tes, dan kuis. Semuanya akan ada di bagian assignments. Dan test generator di mana guru bisa mengakses berbagai informasi yang berkaitan sama how to create a course, questions bank, custom test yang sudah kita buat, atau membuat tugas-tugas yang sifatnya printable, presentation tool di mana guru akan diberikan informasi terhadap semua fitur-fitur yang ada di dalam presentation tools. Di bagian Gradebook juga akan diberikan informasi bagaimana guru bisa memahami cara melihat performa siswa ditinjau dari sisi skor yang muncul dari platform ini, mengedit grade scale atau KKM, kemudian juga melakukan penilaian secara manual dan petunjuk-petunjuk lainnya yang berkaitan sama penilaian. Accessibility, kalau kita mau mengganti tampilan-tampilan layar di PC, apakah ditampilkan mode gelap atau mode terang. Buat Bapak Ibu yang ingin mendownload versi aplikasi di dalam laptop, boleh juga mengklik bagian install Pearson English Connect app, install di laptop atau gadget Bapak Ibu sekalian. Ini sangat kami rekomendasikan untuk dieksplor terlebih dahulu sebelum mulai mengajarkan menggunakan platform PEC ini. Selanjutnya, kita akan sama-sama mereview 4 komponen utama yang terdapat di dalam Pearson English Connect versi guru, di mana 4 komponen tersebut adalah online practice, resources, student book, dan workbook. Kita mulai dari online practice. Online practice adalah fitur yang diberikan kepada guru dapat memberikan penugasan materi secara online di mana siswa dapat mengakses materi-materi belajar secara online di mana saja mereka berada. Dan setiap tugas-tugas online ini sudah dikelompokkan berdasarkan unit pembelajaran yang ada di setiap level buku Gold Experience yang bisa langsung di-share dengan mengklik tombol titik 3 ini. Ini akan otomatis masuk ke mode assignment di mana kita akan memberikan detail dan instruksi, kemudian materinya secara otomatis kalau Bapak Ibu perhatikan di course and lessons sudah ada
My Time Vocabulary. Selanjutnya bisa kita lihat isinya apakah di-assign semua atau hanya memilih beberapa exercise saja. Kemudian menentukan siapa yang akan menerima tugas ini, mengatur settingan waktu dan beberapa opsi untuk siswa, di-review kembali dan create. Untuk workbook juga disediakan secara digital. Bapak Ibu yang tidak menggunakan workbook secara fisik bisa menggunakan platform ini untuk memberikan tugas-tugas yang direkomendasikan dari Teacher's Guide yang berkaitan sama materi yang ada di student book. Klik kembali tombol titik 3, kemudian create assignments. Proses yang sama dilakukan seperti ketika memberikan online practice assignment. Komponen yang berikutnya adalah Teachers Resources. Di bagian Teachers Resources ini sangat penting karena semua konten yang dibutuhkan guru untuk mengajar terdapat di dalam fitur Teachers Resources ini. Baik dari audio pembelajaran, bisa mendownload semuanya secara offline, audio yang terdapat di student book, atau audio yang terdapat di workbook, atau audio-audio yang nanti akan berkaitan dengan exam ataupun yang menggunakan platform test bank. Jadi apapun printable exam atau soal ujian yang berbasis offline, untuk bagian listeningnya, audionya bisa diakses di sini. Selain audio, guru juga bisa mengakses semua video yang ada di setiap unit pembelajaran dari unit 1 sampai unit terakhir, unit 9 ya. Juga disediakan video script jika dibutuhkan. Di sini diberikan beberapa informasi agar guru mengerti bagaimana menggunakan diagnostic test, bagaimana menggunakan unit test, bagaimana menggunakan review test, dan bagaimana menggunakan end of year test. Ini adalah informasi yang sangat penting yang berkaitan dengan assessment yang bisa diakses dari Teachers Resources. Sangat kami rekomendasikan untuk guru mencoba mengeksplor, mempelajari sebelum nanti masuk ke dalam kelas. Di bagian extra materials, guru akan mendapatkan akses ke konten-konten mengajar yang berkaitan dengan grammar presentations, photocopiable activities yang bisa di-print, dan juga informasi mengenai expanded word list dan phonetics. Klik tombol-tombol ini untuk mengakses ke materi-materinya. Dan saya mau sedikit lebih detail mengenai grammar presentations. Di bagian grammar presentations di Gold Experience, guru diberikan kemudahan untuk mengakses materi ajar yang berkaitan dengan grammar dalam bentuk PowerPoint slide. Dan PowerPoint slides ini sudah dirancang, animasi dan motion juga sudah disiapkan agar guru mengajarkan grammar dengan cara yang lebih mudah, lebih komprehensif dan interaktif karena bisa dilakukan aktivitas bersama dengan siswa. Jadi sangat interaktif dan sudah sesuai urutan mengajarnya, dengan harapan pada saat mempelajari bagian grammar yang mungkin cukup sulit buat siswa, akan lebih mudah buat guru untuk mencapai tujuan pembelajaran di bagian grammar ini karena materinya disajikan dengan sangat interaktif. Guru bisa mendownload semua PPT slide yang ada di setiap unit di level A2 atau hanya memilih salah satu unit saja. Selanjutnya, terdapat juga GSE Mapping Booklet. Di dalam sini berisi informasi penting yang berkaitan dengan semua materi yang ada di buku siswa yang dikorelasikan dengan standar global yaitu CEFR dan GSE. Di Gold Experience, setiap halaman atau materi yang diajarkan ke siswa semuanya sudah terpetakan ke global standard atau learning objective dari global standard berdasarkan level buku. Misalnya di buku A2 ini, guru dapat melihat sebagai contoh di unit 1, learning objective yang akan bersentuhan dengan skill reading, listening, speaking, dan writing. Sebagai contoh di bagian reading, di halaman 12 terdapat learning objective yang bersentuhan dengan speaking dan reading. Jadi kita bisa melihat apapun learning objective yang berbasis global standard berdasarkan level GSE ataupun coverage range dari CEFR, ini dipetakan sangat jelas, dan buat guru yang merencanakan pembelajaran TP ataupun ATP bisa menggunakan dokumen ini jadi tujuan pembelajaran atau tujuan untuk melakukan assessment pembelajaran. Terdapat informasi-informasi penting yang lain juga seperti exam practice book yang nanti bisa dieksplor isinya seperti apa, bagaimana mengakses via mobile, dan mengenai copyright dari buku ini. Tapi ada satu fitur yang sangat penting yang harus dieksplor terlebih dahulu sebelum guru mengajar. Bagian itu adalah teacher support. Karena di teacher support ini berisi berbagai komponen yang dibutuhkan guru pada saat mau mengajar. Dan sangat kami sarankan mengeksplor Teacher's Book terlebih dahulu. Karena di Teacher's Book inilah guru dapat melihat semua
instruksi atau lesson plan yang ada di setiap unit pembelajaran di Gold Experience. Misalnya, Teacher's Book Unit Notes ini adalah teaching notes atau panduan guru. Guru bisa memilih membuka Teacher's Guide pada salah satu unit di buku Gold Experience level A2 ini, atau bisa mendownload semua Teacher's Guide dari unit 1 sampai unit 10. Misalnya kita buka unit 1 yaitu My Time. Secara langsung tab baru akan terbuka dan guru akan bisa melihat panduan mengajar yang ada di unit 1. Sangat detail dan komprehensif. Ada beberapa hal yang guru harus perhatikan berkaitan sama exam tip. Misalnya, contohnya ada logo E atau huruf I. Ini adalah model-model soal atau penjelasan mengenai model ujian internasional yang nanti akan dihadapi siswa ketika mengikuti high stake exam seperti IELTS test atau TOEFL test. Semua urutan mengajar dari masuk kelas sampai berakhirnya pembelajaran disajikan secara detail dan komprehensif, sehingga kami selalu mengharapkan guru membaca terlebih dahulu Teacher's Guide sebelum memulai kegiatan belajar di kelas. Yang terakhir, kita akan mereview bagian presentation tools yang menjadi juga komponen utama guru ketika mengajar menggunakan presentation tools dari Pearson English Connect di Gold Experience Second Edition. Untuk mengaksesnya, klik Student Book dan guru akan dapat melihat semua unit pembelajaran di buku level A2. Di unit 1 terdapat My Time. Jika kita klik, akan muncul semua lesson yang berkaitan dengan topik-topik yang akan diajarkan di unit 1 ini, mulai dari lead in, reading, grammar, vocabulary, listening, speaking, switch on video, independent learning, unit check practice, unit check review, dan grammar file. Teaching notes untuk guru juga sudah terdapat di dalam setiap unit pembelajaran. Untuk mengaksesnya tinggal diklik saja. Dan untuk mulai mempresentasikan topik-topik atau lesson yang ada di unit 1 ini, misalnya mau mengajarkan switch on, dan guru akan diarahkan ke presentation tools. Ini adalah tampilan utama dari presentation tools. Guru dapat melihat tampilan buku siswa yang saat ini sedang dilihat oleh siswa di buku siswanya. Untuk melihat secara full, guru bisa klik tombol ini. Otomatis akan diperbesar dan guru melihat apa yang dilihat oleh siswa. Guru bisa langsung mengklik nomor-nomor yang ada di sini. Nomor ini menunjukkan urutan pembelajaran dari 1 sampai 5 atau kita sebut juga lesson flow, atau menggunakan nomor-nomor yang ada di atas. Ini adalah lesson flow. Guru juga bisa mengakses table of content. Secara cepat guru bisa melihat ada beberapa banyak exercise yang harus diselesaikan siswa di bagian unit ini. Guru juga bisa menggunakan whiteboard dengan menggunakan fitur teks, menggunakan fitur drawing, highlighting, ataupun bisa menambahkan konten yang ada di dalam laptop ataupun PC kita. Kita bisa upload materi-materinya di sini dan bisa menjelaskan menggunakan fitur whiteboard. Atau guru bisa langsung juga mengkoneksikan pembelajaran di kelas ini dengan workbook yang berkaitan dengan halaman ini. Otomatis langsung bisa diarahkan ke bagian workbook, dan karena mungkin waktu yang tersedia sedikit dan workbook ini tidak dapat diselesaikan sesuai waktu, maka guru bisa memberikan penugasan untuk workbook secara online. Caranya adalah klik tombol 3, create assignments. Otomatis bagian ini atau workbook yang tidak sempat kita tuntaskan atau diajarkan sudah bisa kita assign ke siswa dan dikerjakan secara mandiri masing-masing di rumah. Flow-nya sama seperti ketika kita mengakses assignments, ada 5 tahapan: memberikan detail, memilih resources, tapi karena tadi sudah dipilih, otomatis course dan lesson-nya sudah ada. Tinggal mungkin di-review apakah akan memberikan semua exercise-nya atau hanya salah satu. Kemudian pilih siswa mana yang akan menerima. Untuk remedial kita bisa pilih salah satu siswa saja, atau untuk kelas bisa langsung diaktifkan secara kelas keseluruhan, maka semua siswa akan menerima assignment ini. Option untuk menentukan waktu kapan dikerjakan, dan summary untuk editing. Teaching notes juga bisa diakses. Ini adalah teaching notes-nya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, teaching notes-nya di bagian unit 1 ini sudah disediakan berdasarkan urutan pembelajaran atau lesson flow. Contohnya di exercise 1, di exercise 2, di exercise 3, dan seterusnya. Sekali lagi, penting untuk membaca teaching notes supaya kita tahu tujuan pembelajaran itu seperti apa dan bagaimana standar minimum proses belajar mengajar itu akan dijalankan. Jika guru mau memodifikasi dan menambahkan hal-hal yang lain, tentu saja diperbolehkan tanpa harus mengorbankan target learning objective yang ada di teaching notes ini.
Untuk bergeser ke activity berikutnya, kita bisa menggunakan lesson flow dari lesson 1 ke lesson 2, ke lesson 3, lesson 4, dan seterusnya. Jika Bapak Ibu perhatikan, setiap lesson diberikan presentation tools yang sangat interaktif. Contohnya di lesson 1, guru diberikan fitur di mana bisa menjelaskan materi yang ada di sini, dan jika ada pertanyaan dan siswa menemukan kesulitan untuk merespon, guru bisa memberikan contoh jawaban. Bahkan juga siswa bisa merekam suara dan mendengarkan kembali rekamannya untuk melakukan self-assessment terhadap pronunciation misalnya. Dan untuk move on ke presentation berikutnya, klik tombol kanan bawah atau klik nomor 2 yang ada di atas. Dan jika ada video, guru juga bisa langsung klik tombol play untuk mengakses ke video pembelajaran. Dan jika siswa membutuhkan support secara subtitle atau teks, guru bisa mengaktifkan subtitlenya. Subtitle bisa diaktifkan seperti ini, atau memunculkan script. Tentunya ini akan disesuaikan dengan situasi apa yang ingin guru tampilkan ke siswa. Dan jika ada pertanyaan, guru selalu memiliki jawaban contoh untuk memancing siswa menjawab yang benar. Jika guru mengalami kesulitan, bagaimana memberikan instruksi pada setiap tahapan presentasi, di sini terdapat tombol lampu atau teaching notes. Guru akan mendapatkan clue bagaimana memberikan instruksi dan apa yang harus disampaikan guru ke siswa. Teaching tools juga disediakan sehingga guru bisa menggunakan berbagai fitur ya untuk melakukan highlighting, menggambar sesuatu, menggunakan timer, atau ada catatan-catatan pada saat guru mengajar, tuliskan di notes ini dan akan tersimpan secara otomatis. Atau jika ada activity yang melibatkan 2 atau 3 grup, guru bisa membuat scoring board, dan jika tidak dibutuhkan lagi, teaching tools ini bisa ditutup. Demikian tadi adalah beberapa fitur yang penting yang bisa digunakan di Pearson English Connect untuk buku Gold Experience Second Edition. Selamat mengeksplor dan sampai ketemu lagi.